Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang saya review sendiri dari mata kuliah metrologi. Jurnal itu sendiri berjudul Tinjauan Pengawasan Metrologi Menuju Pemahaman Bersama Ketelusuran Metrologi dalam Metrologi Legal dan Industri. Sebelum itu, perkenalkan dahulu, nama saya Muhammad Khairi Gunda Setiawan, NIM 2021-54037. Mata kuliah yang saya kerjakan adalah metrologi industri dan kontrol kualitas dari program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang pembahasannya tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan hasilnya sampai ke kesimpulan. Jurnal ini sendiri digunakan adalah jurnal internasional pada tahun 2022. Abstrak dari jurnal ini sendiri adalah metodologi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian yang digunakan oleh bisnis untuk mengoptimalkan kualitas produksi, pemantauan, dan pengendalian proses produksi yang biasanya digunakan pada pabrik-pabrik untuk mengetahui ukuran pada produk mereka. Dan juga untuk akreditasi, jaminan ketelusuran, dan pengawasan metrologi mempunyai keterikatan yang erat. Dan semua elemen ini merupakan bagian integral dan infrastruktur sosial, infrastruktur yang berkualitas. Implementasinya yang efektif mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial, serta memfasilitasi pedagang-pedagang. Konsep dari jurnal ini juga penting untuk penelitian fundamental dan terapan ketika hasil dari berbagai sistem dan diperoleh di laboratorium berbeda dibandingkan. Lembaga yang terakreditasi memenuhi standar dan yang ditetapkan kompeten untuk melaksanakan tugas penilaian kesesuaian yang berbeda seperti pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Lembaga-lembaga ini bekerja di bidang memastikan keseragaman pengukuran di berbagai kawasan industri dan juga melakukan produksi persetujuan jenis dan verifikasi di bidang metrologi legal untuk memastikan kesesuaian alat ukur dengan persyaratan metrologi itu sendiri. Jurnal ini menyajikan analisis komprehensif prosedur pengawasan metrologi yang memungkinkan pemahaman lebih dalam menyoroti perbedaan dan dalam metrologi legal dan industri, memastikan hasil yang didapatkan dapat diandalkan untuk memecahkan masalah keterusan pengukuran tersebut. Untuk latar belakang dari jurnal ini sendiri adalah instrumen yang tercakup dalam metrologi legal secara teratur digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, seperti timbangan pasar, pompa bensin yang bisa diukur dengan harga, meteran gas, listrik, dan air, berapa waktu yang digunakan biaya yang digunakan untuk listrik itu sendiri. Dan ada juga meteran taksi, keselamatan dan perawatan kesehatan, dan alat-alat medis lainnya seperti suntik, termometer, peralatan radioterapi, dan lain-lainnya. Metrologi ilmiah mencakup suatu pengukuran yang diterima secara internasional, pengembangan standar pengukuran dan pemeliharaannya, serta penelitian dan teknologi baru. Metrologi legal dan industri mencakup masa-masa yang lebih praktis, memastikan penerapan suatu tersebut secara efektif, mensosialisasikan satuan-satuan tersebut, dan memberikan referensi nilai-nilai kepada industri dan masyarakat. Konsep mereka mencakup berbagai aspek desain, sertifikat, dan inspeksi dalam pengoperasian alat ukur tersebut, dan diatur oleh kerjasama akreditasi laboran internasional atau bisa disingkat ILAC, atau bisa juga akreditasi Eropa yang bisa disingkat EI. Biro Barat dan ukuran internasional juga bisa untuk tentang ketelusuran hasil pengukuran ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini saya akan membahas tentang prosedur penilaian kesesuaian apa yang seharusnya saat digunakan dalam umum. Yang kedua, persyaratan lulus atau gagal penggunaan verifikasi dan hasil kalibrasinya nanti. Yang ketiga adalah konsep istilah validasi dan verifikasi itu sendiri. Yang pertama, produk penilaian kesesuaian apa yang umum. Prosedur penilaian kesesuaian adalah bagian dari sistem infrastruktur mutu QIS atau Quality Information System. Quality Information System
mencakup kegiatan lembaga organisasi yang bertanggung jawab di bidang standarisasi, metrologi, dan akreditasi. Penilaian kesesuaian adalah proses memutuskan apakah suatu produk, layanan, proses, orang, atau badan memenuhi standar dan mematuhi persyaratan relevan yang ditentukan. Secara umum, penilaian kesesuaian melibatkan prosedur pengujian dan kalibrasi, inspeksi, dan sertifikasi. Terwujudnya pengawasan metrologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan-tindakan seperti pemilihan standar atau peralatan acuan, perhitungan yang salah atau ketidakpastian, dan perkiraan hasil kalibrasi dan verifikasi. Semua negara harus menerapkan prosedur dan persyaratan umum untuk sertifikasi alat ukur, yaitu persetujuan jenis instrumen dan sistem. Prinsip metode verifikasi harus mematuhi prosedur umum yang dijelaskan dalam rekomendasi panduan dan dokumen IML. Selanjutnya, pernyataan lulus atau gagal, penggunaan verifikasi dan hasil kalibrasi. Pernyataan kesesuaian lulus atau gagal dimasukkan dalam laporan hasil kalibrasi yang fleksibel ketika menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan metrologi. Aturan pengambilan keputusan harus dinyatakan dalam laporan kalibrasi. Artinya, pada akhir kalibrasi, sertifikat dibuat dengan laporan pembacaan yang dibandingkan dengan nilai referensi, toleransi yang diterapkan disertakan dalam persyaratan lulus atau gagal. Pernyataan tersebut masuk akal dan memberi informasi penting untuk mengelola resiko dan memenuhi persyaratan standar yang disebutkan. Toleransi terapan apa yang harus digunakan? Pasti akan muncul pertanyaan sebagai berikut. Dan biasanya alat ukur yang dikalibrasi digunakan dalam proses teknologi untuk mengukur besaran fisis tertentu, serta untuk eksperimen. Produk tersebut mungkin tidak memenuhi persyaratan teknis, terutama bila hasil kalibrasi sangat mendekati batas persyaratan teknis. Apa saja persyaratan teknis itu? Umumnya, ini adalah toleransi proses. Toleransi ini biasanya berkaitan dengan proses teknologi, pabrikan, atau toleransi hukum menurut peraturan undang-undangan atau kondisi kesesuaian. Pemilik alat ukur harus menilai potensi resiko dan pengambilan keputusan tentang penilaian dampak ketidakpastian terhadap hasil akhir. Mengoptimalkan toleransi proses dapat berdampak signifikan pada profitabilitas proses. Konsep syarat validasi dan verifikasi. Validasi metode merupakan salah satu unsur yang menjamin ketelusuran. Hasil pengukuran yang lebih andal bisa jadi dicapai jika persyaratan dipenuhi dalam semaksimal mungkin. Validasi metode pengukuran adalah proses untuk mengkonfirmasi persyaratan khusus yang metodenya dibuat dan berada dalam cakupan metode pengukuran telah terpenuhi. Itu prosedur verifikasi hanya berlaku untuk metode standar atau diterima yang telah divalidasi sebelumnya. Prosedur validasi dan verifikasi telah lama menjadi praktis standar di laboratorium analisa kimia yang prosedur spesifik. Algoritma, proses, dan parameter itu deretan komponen seperti kemampuan laboratorium yang kebutuhan untuk pengukuran atau metode tertentu, misalnya metode validasi dan dengan persyaratan kesesuaian untuk peralatan, dan kompetensi dan faktor lainnya yang berbeda-beda. Verifikasi metode itu dalam metrologi legal dan industri. Metode standar dan prosedur bisa digunakan untuk standar. Untuk perbandingan alat ukur dan kerangka hukum digunakan dengan laporan dan lembaga dievaluasi dan dikonfirmasi oleh lembaga yang kompeten metode yang ditentukan dalam peraturan yang dilakukan. Laboratorium harus memvalidasi metode non standar, metode yang dikembangkan laboratorium dan metode prosesnya tergantung pada tindak. Diperlukan persetujuan tambahan untuk laboratorium itu. Ini adalah contoh sertifikat produk untuk mengetahui sudahkah, dan untuk mengetahui ini kita harus mengajukan pihak ketiga menyatakan bahwa prosedur dapat memproduksi dan memasuki MI sesuai dengan norma dan standar terkait. Dan untuk persetujuan jenis itu sendiri harus validasi jangka panjang karakteristik. Yang kedua, harus melakukan kontrol parameter pada satu unit MI atau seluruh kerangkaian dan mengkonfirmasi informasi kesesuaian dan persyaratan standar atau peraturan yang relevan. Biasanya berlaku untuk ketika persetujuan dan validasi dari karakteristik. Untuk tesnya sendiri, melakukan pengujian menggunakan metode standar dan non-standar dan menerbitkan laporan pengujian. Biasanya berlaku untuk tes jenis MI, evaluasi karakteristik. Itu adalah
sertifikasi di bidang industri menurut ISO 17065. Dan objek yang bisa diambil contoh ada berbagai produk atau bahan prosedur serial, alat ukur, penilaian kesesuaian dalam pihak ketiga. Peralatan untuk evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan pengujian bagai sertifikat tidak melakukan pengujian dan tidak menggunakan peralatan apapun. Dan untuk dokumennya perundang-undangan skema sertifikasi prosedur sistem manajemen mutu. Dan hasilnya dokumen sertifikat untuk menjaga kepatuhan kelanjutan. Alat ukur ditandai dengan tanda yang sesuai. Pasti banyak yang bertanya tentang bagaimana hasil ini dapat diimplementasikan dengan benar ketika alat ukur dan peralatan referensi yang digunakan di berbagai kawasan industri. Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran langsung di bidang perdagangan dan bidang metrologi lainnya harus diverifikasi. Perancang pengukuran dilakukan selama verifikasi. Setiap hasil pengukuran atau terlepas dari perhitungan yang diukur diterima sebagai hasil pengukuran akhir. Dan setiap hasil pengukuran hanya mewakili satu pengukuran. Artinya, jika dilakukan 3 kali pengukuran, maka ketiga hasil tersebut diterima sebagai hasil pengukuran yang berdiri sendiri. Dan selama verifikasi penyimpangan dari nilai acuan diukur yang dibandingkan dengan kesalahan yang diperoleh dari parameter yang diukur dengan alat ukur yang sesuai dan hasil akhirnya adalah pernyataan lulus atau gagal. Metode yang digunakan untuk validasi ialah laboratorium menggunakan prosedur yang dipublikasikan yang dilaraskan dan disetujui oleh badan yang kompeten dan bertanggung jawab. Yang kedua, metode perbandingan standar, di mana instrumen tes dibandingkan dengan instrumen referensi, atau untuk setiap kasus tertentu diterapkan skema perbandingan individual. Yang ketiga, laboratorium menggunakan prosedur yang diselaraskan dan dipersetujui oleh pemimpin laboratorium. Isinya tergantung kompetensi, pengembangan, dan standar yang ada. Hasil untuk memastikan kualitas pengukuran dan hasil pengujian dalam metrologi legal dan industri, metode dan bahan referensi yang tervalidasi harus digunakan. Gambar yang sebelumnya memberi pemahaman istilah validasi metode dan validasi metode dalam metrologi legal dan industri. Metode standar dan prosedur biasa digunakan untuk persetujuan tipe MI, verifikasi, dan kalibrasi MI dan peralatan referensi. Prosedur kalibrasi biasanya disetujui oleh pemimpin perusahaan dan urutan harmonisasi menjadi urutan masing-masing laboratorium. Keakuratan metrologi kalibrasi biasanya ditentukan oleh perhitungan ketidakpastian yang kompleks. Hal ini tergantung langsung pada kompetensi pengembangan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah artikel ini memaparkan konsep pengawasan metrologi dari sudut pandang akreditasi dan metrologi legal. Penjelasan yang diberikan kemungkinan pemahaman untuk tentang prosedur, luasnya penerapan hasil, dan penerapan teknologi yang seragam. Hal ini membantu meningkatkan sistem kendali mutu dan mengurangi risiko akibat kendali proses yang tidak lengkap. Analisis proses penegasan bahwa tidak perlu menerapkan pernyataan lulus atau gagal untuk perangkat referensi. Peralatan acuan yang dikalibrasi digunakan dalam proses kalibrasi atau verifikasi dengan memilihnya secara benar. Ketidakpastian kalibrasi tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan itu tadi review jurnal dari salah satu jurnal internasional yang metanya metrologi. Terima kasih.